Loh. Pengaturan Bluetooth. Iya, GMC itu GMC audio. Coba kasih nyalakan. 8760 ya? Disconnect. Ini? Iya, disconnect. Iya, sudah bunyi di sana. Connect tertulis. Oh iya ya. Kalau tidak ada suaranya berarti dia minta nanti sampai kita sebentar lagi. Oke. Silang. Duh. Malah kembali sih. Saya bilang tadi yang itu. Hah? Ya, sudah bisa. Kolasi. Live out. Mana ini? Jangan. Kalau sudah selesai baru. Belum masuk ini. Yang Oke. Ih, belum connect loh. Pengaturan. Mana sih pengaturan Bluetooth-nya? Ini di spek. Oh, bukan ya. Itu ini dia silang anunya. Dia silang ini suaranya. Apa? Bukan gitu itu. Mana pengaturan Bluetooth-nya bisa deh? Pengaturan Bluetooth di mana ya? Bisa aktif belum Bluetooth-nya? Di sini ya? Ibu-ibu. Di sini ya Bluetooth? Coba ngapain ya? Suara? Bluetooth? Nggak tahu yang mana? Hah? Itu suaranya udah ada suara itu Bluetooth. Mana? Lihat gambarnya. Kenapa itu? Ya itu Sudah on tuh? Ini? Connect kok? sudah connect tadi. Ya itu ada. Masuk kah? Ya sudah masuk. Punya ada. Volumenya mana nih? Punya ada apa ya? Kasih volume tadi kok. Ada kan? Beli lagi. Pakai masker. Mana? Bluetooth apa suara sih? Suara apa Bluetooth? Oh ini nih. Hah? Ini suara lagi. Ini tapi kenapa? Sudah satu lagi. Sudah. Sudah kok. Waduh Tuhan, ini video ini mah. Ini kenapa? Bukan itu. Siapa sih wakil? Hanya orang itu yang masuk. Di kecamatan.
Apa ini? Udah tahu suaranya udah ada? Ulang lagi. Ini suara mana ya? Volasi. 1, 2, 3. Ini star mock-nya apa sih? Anu suara Curhatnya sama bendahara. Sekalian dengan pita-pita. Apa bilang biasa beli gorengan? Tapi yang lebih gila saya masuk di ambil di kulkas ini 3. Saya bilang tidak berapa. Kalau bisa kamu tanya-tanya, iya boleh. Bayar 30.000. Saat ini itu yang masuk dengan adanya satu kemudian dari jalan sampai bagaimana 30.000 tidak. Ini 30.000 saya. Memanfaatkan Pak Sunarin jangan pergi ya, lagi tethering ini.
Tuh. Ada Dimas. Ada di sini semua. Ada di saya itu. Baju kuning botai. Ada lihat. Anu. Jadi. Sudah. Sip. Tunggu dulu. Dia lihat kita di sini. Sama jadi adik. Ya, belum masuk, masih banyak bermasuk. Di Rumah Rama Utara. Itu yang Apa nih? Di Facebook. Astaga. Oh iya. Acara mah. Oh, cantik. Iya. nama pasar video saja di. Bismillah. Live meeting kah? Ataukah scroll saya sana tanah sana? Enggak tahu yang duluan mungkin. Oh, ini Kecamatan Lembu perempuan? Perempuan Kecamatan. Iya, Lembu itu. Nah, dari jaringan 4G. Iya. Wah, nah, yang tampilkan mukanya dan suaranya. Satu, dua, tiga. Yang lagi live.
Jangan lewat HP itu. Halo, ya. Apa? Tidak ada ID. 6695 angka. Ada passwordnya, saya tidak tahu. Masuk saja di link, langsung link. Iya, langsung masuk link saya, link saja. Oke, Mi. Yo, sama-sama. Orang bunuh kayaknya. Tidak jaringan. Bisa. My Ini dia baca doang. Nah, kita lihat. Tahu dia. admin ini, ini. Sampai tempat. Oh, masih kayak ini. Daerah ini ya, di ada kantor sini. Kebagian lagi live streaming. Itu cuma. Penjaringan tuh. Berantem pada gunung desa Ranowila. Ranowila. Oh, jaringan jelek. Paket Anda tidak cukup. Your internet connection is unstable. Udah bagus.
Goit nih. Itu artikan dulu itu. Nama. Startimo apa ini? Startimoramo. Desa mana kita? Oh ini kita belum terbuka kita. Toh? Iya. Ini dicapit sudah. Nih, Lalembu. Nih, ada media Lalembu tahu. Pakai HP dia. Kayaknya Goit dah. Tadi sebelum tenis Goit dah. Live meeting sudah kan? Apakah masukkan teks? Baik itu. Kita dengar suaranya ini. Oh, ternyata kayaknya pakai headset ini. Coba ini sana. Bukan terjadi. Ini. Ya. Baik. Mau itu? Coba. Jadi Pak sementara menunggu Kadis datang. Oh. Terus suara kita dengar bagaimana caranya ini? Pakai headset mungkin. Oh iya. Tuh. Atau mereka yang atur di sana? Iya. Nah ini kadang kita masuk tuh. Udah lihat kan kita sini? Iya tuh. Baik. Coba teman. Tenang sama ada ini Pak. Beda. Halo, Assalamualaikum Pak. Ya ini belum ada. Iya sudah terbuka tapi belum ada suaranya. Iya. Kecamatan Baito Pak. Iya. Iman Arisman. Oh siap. Oke Pak. Sudah. Hah? Sudah connect. Sudah? Iya. Suara? Hah? Sebelum dalam headset nih. Oke, sudah. Terus di Kecamatan Muram Utara sudah oke. Terima kasih Bu Camat atas partisipasinya untuk ikut di acara DNM. Ya, Baito. Ya, Camat Baito. Ya, bagaimana Baito? Aman. Di balai desa ini. Iya, lalu Bu. Selamat pagi menjelang siang Bu. Bu Camat, iya. Mohon maaf ini agak sedikit ada gangguan jaringan. Kemudian juga Pak Kadis dalam menuju ke sini. Ya, baik untuk Baito, bagaimana Baito? Apa kabar Baito? Mantap, oke, terima kasih. Iya. Ya, Kolono. Halo Kolono. Ya, Kolono, mana Kolono? Ya. Baito, ya. Baito. Untuk lebih cepatnya mungkin kita mulai aja dari materi pertama ya. Ya, siap. Oke, bisa Pak, lanjut. Ya. Untuk lebih cepatnya mungkin kita mulai materi pencatatan sipil.
Iya. Sudah stay ada 5 nih, 5 kecamatan 6. Cek. Paisan ya. Cek. Oke. Kita mulai saja. Biar 5 dulu ya. Headset. Oh, baru mulai. Desa Ranawila. Lu. Oh begini, ujian saja. Kitanya nyamping. Sini. Hah? Tidak. Ya oke, bisa betul. Tinggal Pak. Kita harus bicara Mas. Kelihatan. Mana begitu doreng alo? Kita sabi. Anu itu. Gelap di situ. Siapa gelap itu? Tidak. Sini kau ikut, panggil kau alo. Irisna, orang pakai baju begitu di. Yang bola Amerika kalau mana-mana. Pegawai kelurahan pergi kita pakai kecamatan. Kalian lihat contohnya kalau kita pergi kali. Terlalu sensitif di sini. Bukti apa-apa. Ya, kalau terlalu orang masih bawa di situ mencarikan orang. Apa ini? Arsipnya yang salah. Ini yang salah. Sudah tambah lagi 1. Sini. Tadi. Sudah jalan. Sini ya. Masih besar kok kameranya. Tidak juga. Nah, ini kan kita kan pesan kami. Jadi besar anu. Kecuali kostum anu punyanya kita saja. Tidak. Kita kan sudah dilihat. Mereka begini. Ibaratnya ini itu. Ya kita kepinginnya Lalembu yang kita lihat. Nah, itu yang tampil di layar utama. Nah, tapi sekarang karena hostnya Capil, Capil yang ngatur, jadi kita ini peserta. Mereka tinggal lihat. Oh, nah, baru rumah itu. Iya, gelap. Misalnya lain buka terang. Gelap.
Ada yang tadi di sebelah sini, langsung duduk di situ. Ya, Kolono hadir. Makassar hadir. Kolono. Hah? Kolono hadir. Oke, siap. Kolono sudah masuk. Ranbar. Oke. Kayaknya banyak yang bertanya di pencatatan sipil ini masalah kelahiran. Jadi balai desa Identitas bisa dikomunikasikan lewat sini. Misalnya masih ada anak yang belum di sini yang bagus jaringannya. Bisa jadi. turun kembali dengan cara Tanawila. iuran Kamu gelap itu kok tutup. siap untuk pelayanan di kecamatan. Hadir, keluar hadir. Oh, karena. Sudah capil sebagai operator. Itu bahasa keluar. Itu bahasa keluar. Dihalangi itu. Itu karena ada itu muncul di itu. Dihalangi kan. Tidak pindah itu orang Kolono tidak perlu. Kolono hadir. Dihalangi. Dia muncul dia di mana lagi. Soalnya jangan lama kan lain. Oh, ini sama operator. Ini hanya kasih pemain kalau itu. Protokol kesehatan ini. Pokoknya 2 orang merapat ya. Kasih. Rapat ini dia ramai. Bola sih, anu bilang, bola sih. Lihat. Itu temanmu sepupumu. Sepupumu. Siapa Masih hujan yang gue ini sobo. Komputer kenapa? Lama udah tinggal di Anoya. Dulu itu. Oh iya itu. Oh tapi yang anak orang sana kan? Lapu korbannya. Bisa Yang lama udah itu. bisa mana? Dia tuh. Kamu Kode. Kalau situ sana. Capek. Kamu juga. Cekir ya. Dengan gue kakak kelas di sana. Iya. Nggak ada start line-nya. Waduh, barang kesini. Bagian desember. Makanya lu kata aku ya. Sudah salah hari. Ini yang barang kesini. Memang kalau operator harus wajib rutin. Untuk antar kontrak. PPK. Orang utara juga harus wajib rutin. Itu udah. Iya, Kak. Nah, Tidak kayak gitu. Said man, lah Said man.
Kan kau bilang saya Pak Arisman, saya butuh ini. Kita pernah peserta lampau kalau ini, lampau yang sudah masuk 2 peserta reaction. Tadi. So sudah 14 orang. Kita sudah on, kita semua on nih. Oh, Tanggung kayak itunya, tanggung di paketnya. Tidak ada yang bagus dilihat nih. Apa ETB itu? Dari nunggu deh. Ganti-ganti latarnya. Lagi Zoom meeting lagi nih. Orang dia. Kita bikin sendiri, gak jahit baju lapangannya. Selesai kemudian Zoom meeting dengan satu. Itu ini mantap Pak itu di balai desa ini. Mantap tuh, mantap. Itu. Kita mau 15 tahun dulu. Risman, Sama ibu masih 17 tahun. Simulasi. Apa ini? Bolasi. Dengan borok lelanya? Kapan ngomong lagi? Bolasi ini. Di depannya itu dia ada Nah, letaknya. Pakai latar. Jadi kena juara lah, mau pulang. Udah lupa nih, hai. Ada yang nonton. Bepaton lang kalau ba itong kuno. Okay na yung nolah na no pagkaya ni. Kacamata mo bro. Yang ikut ini 16. Anu, ini yang hostnya admin he. Masih anu ini masih off video off anu dia. Chat atau kenapa? Mau anu katanya Pak Kadis di jalan. Masih di via chatting. Iya. Nah, jadi Pak sementara menunggu Pak Kadis datang. Ini. Jangan kita pakai kacamata itu kalau zoom. Iya, hanya 2 orang. Sudah tidak dilihat ini huruf kalau dia pakai kacamata. Dia kita regenerasi. Baik, coba. Ya, kenapa itu? Dan baik, coba. Sudah nih. Baik, lama tadi. 1 kali 2 di kiri kanan. Baru vaksin. Lagi bermain ini, ceritanya. Ah, Ilyas. Di mana mic-nya Morut? Siap. Bagus sih kedengaran? Saya. Sip. Morut. Mic. Tes mic. Maurut. Aman. Mic-nya. Bagus sih kedengaran? Bagus. Oke, sip. Lalembu oke. Salam sama Ibu Camat katanya. Banyak caringat, putar pakai anu di.
Oh ya Allah. Lagi. Bukan kita dulu. Iya, dipakai. Udah lu tadi memulai materi. Karena saya cari rumahnya tuh setengah mati. Makasih ya. Capil ka rin yung capil mo. Noro, Kamay Asa, Inaw Lalembu. Capil ko rin. Iya, mah yang notabene hostnya ini, ini lihat dia. Lihat itu. Ini adminnya ini dia, Capil sebagai host dia, tidak mati video, tidak on juga mic. Ya kalau Tes. Cinanggia masuk tidak suaranya? Aman. Kedengaran. Oh, dia baru pergi ambil camat juga nih, maskernya. Husna, Ya. tolong deh. Oke, sip. Oke. Mantap Ibu Camat. Mic sama videonya Lalembu diterima baik di Muram Utara. Salam camatnya Muram Utara, Bu. Terus masih aktif? Udah? Kalau tidak suaranya dia, dia sengaja kayak gitu. Enggak, mic-nya mungkin kurang tanggapannya. Kalau mic-nya aman ini aman mic-nya Lalemban. Lumayan lah, kan kalau dia itu kelihatan di sini kalau Lalemban aktif mic-nya. Mana kalau Lalemban tadi ini? Di belakang itu lihat gambar apa? Ya. Apa? Dari kan? Bukan jalannya, coba kan. Kita pelayanan KTP, ya pelayanan ya. Dari mulai. Oh,
Ya. Cek, 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 cek. Ih, jangan kesana lagi. Di bagian di sana. Ke sana. Ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman, rekan-rekan, teman-teman yang sempat ikut pada kegiatan meeting kami di Dukcapil pada hari ini, teman-teman pers, teman-teman operator yang ada di kecamatan dan seluruh masyarakat Anamotu Otonomi Ohai, seluruh keluarga yang sempat ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan Dukcapil menyapa masyarakat di Konawe Selatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman pers, kegiatan ini adalah kegiatan yang diluncurkan oleh pemerintah pusat Program Inovasi, di mana kami dari Dukcapil di masing-masing kabupaten seluruh Indonesia ingin berdialog, berdiskusi dan bersilaturahmi dengan seluruh masyarakat, dengan siapapun juga mengenai segala persoalan-persoalan yang kita hadapi masyarakat dan di lapangan. Hari ini sebenarnya kami berikan kesempatan karena mungkin sangat terbatas waktu untuk kita bisa dan terbatasnya tempat untuk kita bisa mengundang masyarakat dalam rangka kita berdialog. Oleh karena itu kita gunakan momen ini berdialog. Ya, kita buka kesempatan untuk semua siapapun juga bertanya semua dalam rangka menyongsong era digital, Dukcapil menuju Dukcapil Go Digital, kemudian dalam rangka memperbaiki seluruh sistem-sistem pelayanan di Dukcapil. Bagaimana kita memperbaiki semua sistem yang ada di Dukcapil? Bagaimana kita mempermudah segala pelayanan? Bagaimana kemudian kita berikan pelayanan yang lebih ya dengan moto kita bahwa kita memberikan pelayanan ikhlas, cepat, tepat, akurat. Pelayanan kita paripurna. Tapi sebagai manusia biasa, saya kira teman-teman kami di Dukcapil pasti masih banyak kekurangan-kekurangan, kelemahan yang pada hari ini coba kita gali semua. Apa yang perlu kami lakukan? Apa yang kami perbaiki? Apa yang kemudian misalnya sehingga kita coba menyapa dengan cara ini. Kenapa kita gunakan cara ini? Juga salah satunya karena memang dalam kondisi COVID sekarang kita coba menerapkan protokol kesehatan di mana kita langsung kita menerapkan social distancing. Ya, harapan kita semua bahwa walaupun dalam kondisi tapi pelayanan teman-teman kami baik di kecamatan, baik maupun di kabupaten tetap memberikan pelayanan Terus-putus deh. Yang Jaringannya. Oleh karena itu hari ini kami coba karena meluncurkan secara perdana untuk melakukan Dukcapil masyarakat atau kita singkat dengan JM. Ya, hari ini kita coba mengambil beberapa mungkin, tapi kita akan terbatas beberapa. Kita coba sebenarnya kita ingin berfokus pada bagaimana proses di Konawe Selatan. Nah, hasil validasi kami masa penduduk Konawe Selatan sekarang berjumlah kurang lebih sekitar 13. Salam muka ya lo. Jiwa. Pasti KTP itu sudah sangat kuota. Kalau kita sering gini, setelah kita beli. Kita punya suara ini di situ bagus kan? KTP yang belum melakukan perekaman setelah kami evaluasi dalam tahun lalu kurang lebih sekitar 13 orang dan kemudian kami sudah bersihkan, kami validasi
kami cek anomali data, hari ini data semalam sudah kita lihat kurang lebih sekitar 400 jiwa yang sudah wajib KTP, yang sudah umur 17 tahun ke atas, yang ini bahwa kita yang namanya sekarang menjadi basis administrasi yang paling fundamental. Setiap kegiatan, setiap langkah kita, setiap apa yang akan kita lakukan, berurusan di pasti KTP. Ya, mau ke rumah sakit, mau ke bank, mau nginap di hotel, tidak KTP. Nah ini pentingnya. Tapi yang mengherankan kami bahwa masih ada juga warga kita yang belum melakukan perekaman. Dan ini sebenarnya peran serta kita semua untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat betapa pentingnya. Nah, ada satu pengalaman kemarin di beberapa tempat di kecamatan Ranameta Barat, kami melakukan pelayanan langsung di lapangan. Ada beberapa orang tua yang memiliki KTP model lama, yang belum KTP elektronik, itu menyangka bahwa itu sudah berlaku karena dia melihat berlaku seumur hidup sehingga tidak diganti lagi. Nah ini padahal umurnya itu sudah kurang lebih 7 tahun, KTP-nya masih KTP dulu, KTP lama. Ini banyak kesalahan-kesalahan. Nah, ya peran serta kita semua lah. Dan untuk saat ini dari sisi persentase bahwa perekaman KTP elektronik untuk Konawe Selatan baru kurang lebih 96,3%. Sementara target kita tahun ini adalah sekitar 99,2%. Nah ini berusaha kita kejar. Dan ini insya Allah apabila teman-teman camat yang insya Allah bergabung pada hari ini, dalam beberapa hari ke depan akan kami undang melakukan pertemuan dan data-data itu akan kami share teman-teman camat. Data-data di masing-masing kecamatan orang-orang ini akan dibagi dan yang sudah kami pilih sesuai per desanya orang-orang yang beralamat di desa. Dari 7.400 itu mulai kita akan bagi-bagi. Kita akan bagikan ke teman-teman camat yang ada di masing-masing wilayahnya. Baik. Kita melakukan kemudahan, memberikan kemudahan. Sekarang Dukcapil banyak memotong-motong proses birokrasi yang dulunya dianggap banyak. Dukcapil sekarang begitu memberikan kemudahan, tidak lagi harus dengan ribet untuk berurusan. Ya. Kecamatan Ranameta hingga saat ini, data kami berarti 2.000 orang itu masih beridentitas di luar daerah Konawe Selatan, baik Kota Kendari, Konawe, bahkan dari Kolak. Nah sekarang apa persoalannya? Ya, beberapa informasi yang kami terima mengatakan bahwa jaraknya yang terlalu jauh. Oleh karena itu, kenapa kami sekarang kemudian membuka pelayanan lebih sampai mendasar kepada masyarakat. Dan insya Allah nanti suatu saatnya ya, insya Allah bulan depan kita sudah sehingga alasan-alasan mengatakan bahwa orbitasi jarak yang menjadi persoalan tidak akan ada lagi persoalan. Kita coba tutupi semua. Nah, momen-momen seperti inilah kemudian bahwa kami coba menarik informasi yang ada di semua, yang ada di masyarakat, dan keluarga, anak motor yang baik di seluruh wilayah Konawe Selatan untuk memberikan kami informasi. Kira-kira langkah-langkah apa kemudian kami di Dinas Dukcapil memperbaiki kinerja kami, bagaimana kami lebih mempermudah pelayanan yang kami. Kami ingin sampaikan bahwa ini tidak suka karena minta sendiri.
yang kami ingin pasal baik semuanya tuh. Masing-masing kalau hanya ini penjabat sipil ya akta pencatatan ya kecuali untuk perekaman KTP. Ya, tolong disampaikan kepada keluarga, tolong disampaikan kepada teman-teman bahwa penggantian KTP pun, kerusakan maupun kehilangan bisa kami layani secara online. Silakan menunggu di rumah masing-masing. Silakan menghubungi layanan-layanan online kami. Kalau Anda KTP rusak, kalau KTP Anda rusak, kami bisa ganti. Dan secara online tidak perlu kita cukup kirimkan kami foto KTP yang rusak dengan fotokopi kartu keluarganya. Kita ganti. Dan ketika kami serahkan KTP yang sudah rusak, itu kemudian ditukar dengan KTP yang baru. Ya, karena PC KTP rusak, kami tarik dan kita serahkan KTP baru. KTP hilang, cukup kirimkan kami surat keterangan kehilangan usia melalui layanan online dari Capil maupun melalui operator-operator yang ada di kecamatan. Tidak perlu datang ke sini, Bapak Ibu sekalian. Konawe Selatan ini sangat luas, kurang lebih 5.500 km persegi. Ya, membutuhkan biaya yang sangat besar untuk datang ke kantor Dukcapil Konawe Selatan. Oleh karena itu kita siapkan layanan ini. Kita berikan kemudahan kepada semua. Seperti saya katakan tadi, semua yang seperti bisa kami layani secara online. Dan kemudian KTP akan kami distribusi masing-masing. Kalau perlu sampai alamat. Tidak perlu bayar. Semua yang menanggung adalah kami. Ya. Tapi kembali perlu saya ingatkan bahwa pelayanan dokumen kependudukan itu semuanya gratis dan terintegrasi. Sekarang pelayanan dokumen kependudukan terintegrasi. Misalnya begini, tadi terakhir katakan bahwa kalau Bapak Ibu semua datang ke hutan, merubah dokumen kartu keluarga, terjadi perubahan elemen data, bertambah anak, kita rubah lagi kartu keluarga, bertambah anak satu, otomatis akan langsung kami cetakkan dengan akte kelahirannya. Sekaligus bisa dihubungkan lagi, kita bisa cetakkan langsung dengan kartu identitas anak. Lain-lain semua di Dukcapil sekarang dimudahkan. Tidak perlu kita mengatakan bahwa setelah datang berusaha keluarga, datang lagi kemudian berikutnya datang lagi tidak. Cukup bawakan kami surat keterangan lahir. Maka kami rubah kartu keluarganya, kami cetakkan kartu akte kelahirannya, kami cetakkan juga kartu identitas anak. Untuk anak di bawah usia 5 tahun tidak, kecuali anak yang berumur 5 tahun ke atas, baru kemudian kita masuk. Insya Allah suatu saat nanti bahwa kartu identitas anak pun juga sedang kami rancang akan menjadi persyaratan untuk masuk ke sekolah baik TK, sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Dan ini sedang kami rancang, mudah-mudahan bahwa anak-anak kita pun harus punya identitas. Tidak hanya orang tua yang anak-anak pun harus punya identitas. Kartu identitas anak itu adalah kartu pengganti identitasnya anak. Jadi tolong dipahami dan disampaikan kepada keluarga bahwa KIA itu sama pentingnya seperti itu. Jangan lagi kemudian, karena untuk saat ini dari hasil validasi kami kurang lebih wajib KIA umur 0 sampai dengan 18 tahun, di bawah ya, mohon maaf, sampai dengan 17 tahun, itu kita baru kurang lebih mencapai 22,3 sekian persen. Dari jumlah kurang lebih 83.000 yang menjadi target dan sasaran kita.
Artinya berarti bahwa kami hari ini baru bisa mencetak KIA kurang lebih sekitar 17 sampai 18. Nah, ini kemudian yang jadi persoalan bahwa kenapa persentase KIA juga kenapa demikian rendah? Apakah mungkin kami masih kurang melakukan sosialisasi? Mungkin kami belum memberikan penyadaran bahwa betapa pentingnya juga pendidikan ke sana, atau mungkin juga memang bahwa pemahaman masyarakat yang belum sampai ke sana. Atau mungkin juga masih banyak yang merasa bahwa kartu identitas anak dia belum penting oleh anak. Nah, ini mudah-mudahan ke depan bisa kita bersinergi dengan seluruh masyarakat. Kita tuntaskan, kita bersihkan data-data yang anomali, kita bersihkan data-data ganda yang memang sampai saat ini masih banyak. Mudah-mudahan kurang lebih 7.400 orang masyarakat keluarga kita yang ada di Kutai Selatan itu bisa kita dapat dan bisa kita rekam. Kalaupun misalnya orang tersebut sudah keluar, orang tersebut sudah berdomisili di tempat lain, bahkan mungkin sudah pernah merekam data kependudukan di daerah lain, itu insya Allah nanti akan kita dapat dan bisa kita hapus. Ya, ini karena di sini pentingnya bahwa ada sinergitas pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Karena terkadang dan bukan terkadang memang selalunya data kita berbeda dengan data di desa, berbeda dengan data di kecamatan. Kenapa terjadi perbedaan data? Kami berdasarkan portal resmi mengakui status kependudukan itu berdasarkan dokumen resmi yang tercatat dalam sistem KTP elektronik dan sistem informasi administrasi atau kita singkat dengan SIAP. Dukcapil dan secara pemerintahan mengakui. Tapi di desa masih banyak kemudian kami temukan bahwa ketika orang sudah keluar daerah pun masih tercatat. Dan di sini terjadi miss data di antara kita semua. Mudah-mudahan bahwa ke depan dengan kebersamaan kita semua data itu semakin bagus, semakin baik, dan semakin valid berdasarkan landasan dan dasar dan kegiatan pembangunan tahun-tahun di khususnya di Kabupaten Kutai Selatan. Nah, ada satu juga yang paling mengganjali kita adalah bahwa betapa masyarakat masih merasakan tidak pentingnya memiliki akta kematian. Berapa ribu jumlah jiwa di Kabupaten Kutai Selatan yang sudah meninggal, tapi status kependudukannya masih aktif. Nah, ini ada berapa ribu jiwa di Kabupaten Kutai Selatan yang hingga saat ini orangnya sudah meninggal, tapi status kependudukannya itu masih aktif. Masih tercatat sebagai penduduk resmi Kabupaten Kutai Selatan. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Nah, ya sinergitas kembali kepada kita semua. Ketika orang meninggal, kami harapkan sebenarnya, ketika dia meninggal di desa, kepala desa bisa langsung mengeluarkan kematian. Langsung kemudian ditembuskan ke Dukcapil. Kirim saja melalui aplikasi online kami. Entah melalui website kami, entah melalui WhatsApp, entah melalui layanan aduan, kita layani semua. Dan insya Allah minggu depan kita launching sistem informasi pencatatan dan pendaftaran penduduk Kabupaten Kutai Selatan yang disingkat dengan Singkat Kutai Selatan. Kali itu semua sampai ke tingkat desa kami layani. Kita MOU, ya, kita buat surat perjanjian kerjasama dan kemudian bisa kami berikan. Yang selama ini sebenarnya sudah lama kami sosialisasikan, tapi hingga saat ini, khususnya mohon maaf untuk teman-teman kami belum menerima usulan desa-desa mana saja yang bisa kita jadikan entah itu proyek atau mungkin proyek. Kami belum menerima itu, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, dalam pertemuan offline yang akan kami undang, bisa memberikan kami data-data yang bisa sekaligus kami latih dan bisa langsung melakukan pelayanan. Tolong mari bersama-sama kita
kita bulatkan niat kita luruskan niat kita ikhlaskan hati kita untuk benar-benar memberikan baik. Bahwa kita pemerintah ada untuk melayani masyarakat. Pemerintah adalah pelayan. Pemerintah pelayan masyarakat. Makanya kalau dikatakan kita ini adalah pamong praja, pamong adalah pelayan, pamong adalah yang melindungi, praja adalah rakyat. Pamong praja berarti kita ini sebenarnya orang-orang yang ditugaskan dibayar oleh masyarakat melayani masyarakat. Sadarkah kita bahwa kita sendiri semua harus sadar bahwa kita sebagai pegawai negeri diangkat sebagai pamong praja, diangkat sebagai pelayan masyarakat, dibayar gaji kita dari uang masyarakat untuk melayani masyarakat. Jangan kemudian bahwa kita menjadi seorang pejabat, seorang pegawai negeri sipil yang minta dilayani oleh masyarakat. Mudah-mudahan persepsi ini mari kita bisa berubah bersama-sama. Jadikan posisi kita sebagai pelayan, bukan orang-orang yang dilayani, bukan orang-orang yang menitipkan harkat dan martabat. Tidak, masyarakat itu adalah raja di negeri ini. Masyarakat orang-orang presiden pun dibayar dengan uang rakyat. Yang mudah-mudahan kita semua bisa bersantikan. Kita jelaskan bahwa kita itu melayani. Mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi amal ibadah kita semua. Ya. Insya Allah ke depan bahwa dengan pun posisi kita sebagai pegawai negeri, posisi kita sebagai pejabat pelayanan masyarakat juga itu semua adalah dari ibadah. Ketika niat kita semua menjadi ya. Tujuan kita satu, bagaimana memberikan kemudahan. Bagaimana kemudian di Dukcapil bisa memberikan kelengkapan untuk kependudukan masyarakat kita. Tidak ada lagi yang kita dengar nanti ketika datang menerima BLT, datang menerima bantuan-bantuan sosial yang lain, kemudian tidak punya KTP. Kasihan masyarakat kita yang di bawah taraf itu namanya masih itu kemudian diberikan bantuan tapi tidak bisa menerima bantuan hanya persoalan KTP. Sayang sekali. Kasihan sekali. Apakah tidak tersentuh hati kita? Ya, sudah harusnya menerima bantuan, orang harus dibantu, tapi tidak bisa kita bantu hanya karena dokumen kependudukannya tidak dimiliki. Mari sama-sama ya kita pikir, mari sama-sama kita satukan tekad dan niat kita. Mudah-mudahan kita semua insya Allah menjadi pelayan-pelayan yang bisa dan menjadi orang-orang yang dipercaya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, hari ini sebenarnya acara diskusi silaturahmi kemudian kami coba menarik saran, pendapat, masukan dari seluruh teman-teman, seluruh masyarakat. Kira-kira apa lagi yang perlu kami lakukan? Atau mungkin ada teman-teman kami di luar sana yang tidak berlaku sebagai pelayan masyarakat. Atau mungkin ada teman-teman kami di sana yang tidak menerapkan tidak menerapkan bagaimana prinsip melayani masyarakat secara prima, secara paripurna. Kami butuh masukan. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kenapa seperti ini? Ya, kenapa misalnya sekarang semua serba mudah? Kenapa sekarang banyak jalur-jalur yang dipotong? Kenapa tidak harus lewat ini? Prinsipnya Dukcapil hanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Pada intinya bahwa data kependudukan tetap ada di pemerintah. Data itu tetap ada di pemerintah. Jangan kemudian perpolitikan yang kecil kemudian menyebabkan lemahnya dokumentasi dan arsipal data yang ada di. Ya, saya kira itu sebagai pembuka. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang offline berikutnya kami mengundang, insyaallah kami akan mengundang para jemaah dalam minggu di depan untuk kita bicarakan tentang ini, coba berdiskusi tentang ini, dan kami akan share data penduduk yang di masing-masing kecamatan dan desa yang sampai saat ini sama sekali itu melakukan rekaman. Ya,
Mudah-mudahan itu bisa membantu kita semua, khususnya untuk keluarga kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, yang ketika mereka membutuhkan sesuatu, ketika diberikan bantuan oleh pemerintah, itu bisa dengan cepat, tanpa harus datang ke kantor dinas Dukcapil di Anjopolo. Ya, orbitasi Kendari sampai Andolo itu kurang lebih 76 km. Ya, biaya cukup besar dikeluarkan tenaga. Ya. Harapan kami ke depan, kami tidak melayani langsung secara manual di sini. Harapan kami ke depan adalah bahwa silakan menunggu di rumah. Sampaikan kepada masyarakat, sampaikan kepada pemerintah betapa pentingnya memiliki email. Bisa kami kirim langsung ke emailnya. Kalau masyarakat punya email, silakan dia cetak sendiri di rumah. Kita sekarang menggunakan HPS. Sangat mudah sekarang pelayanan, kecuali KTP, kecuali KIA. Di luar dari itu bisa kita layani langsung dia ke rumah. Punya printer di rumah, punya email, punya HP Android, ya, punya paket data, punya email, sudah kami kirim. Tinggal print sendiri di rumah. Kalaupun bisa, tidak punya printer di rumah, pinjam printer tetangga. Tidak punya printer tetangga, print di kepala desa. Ya, sangat tidak mungkin kepala desa tidak punya printer. Nama soal. Bisa semua, cukup menggunakan kertas keperangan. Anda kehilangan akta kejahatan sipil, sudah tersave baik di emailnya masing-masing. Kemana-mana tidak perlu bawa kartu keluarga, tidak perlu bawa kartu layanan, tidak perlu. Di tempat yang bersangkutan di mana kita berusaha bisa kita print audio, kita lewat email yang sudah data yang sudah kita kirim lewat. Sangat mudah sekarang sebenarnya. Ya, saya harapkan bantuan kita semua, khususnya kecuali ya, cuma hanya dua yang tidak bisa kami layani secara online. Apa itu? Perekaman KTP dan perekaman KK. Tapi fisiknya setelah itu Anda mau mengganti, terjadi kerusakan atau kehilangan, bisa kita layani. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan kalau sebentar bisa terjadi diskusi di antara kita semua. Mudah-mudahan kemudian bisa ada masukan pada kami. Kami sadar bahwa pelayanan kami pernah sangat baik. Oleh karena itu masukan saran dari kita yang sangat kita butuhkan. Bagaimana kita memperbaiki kinerja, bagaimana kemudian kita memberikan pelayanan yang baik. Ya, setelah itu saya serahkan kepada ya, barangkali ada yang akan disampaikan nanti kami dan kemudian lanjut ke diskusi. Ada pertanyaan, entah mau pertanyaan langsung, apakah pertanyaan langsung atau kemudian bisa melalui chat di masing-masing aplikasi. Ya, supaya mungkin tidak panjang, saya kira tidak panjang. Bisa pertanyaan dikirim kami melalui aplikasi chat di aplikasi masing-masing. Ya, dan di sini akan dicatat oleh teman-teman dan akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati Pak Camat, Pak Kepala Desa dan masyarakat Sulawesi Selatan, dan yang kami hormati teman-teman dari SPF. Tadi sudah menyampaikan informasi secara menyeluruh oleh Kepala Dinas Pendidikan Jakarta City. Dan saat ini kami sebagai Kepala Bidang Pencatatan Sipil akan menyampaikan pokok-pokok kebijakan khusus di bidang pencatatan sipil yang selama ini kami melayani pada masyarakat. Baik, untuk mempertajam apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pencatatan Sipil bahwa semua dokumen-dokumen pencatatan sipil, itu cukup diterbitkan melalui
secara online kepada masyarakat yang berada di kecamatan masing-masing. Oleh karena itu, 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Selatan itu kami sudah mempunyai petugas operator yang berada di kecamatan masing-masing. Oleh karena itu, dokumen-dokumen mulai dari keluarga, keterangan pindah penduduk, warga negara Indonesia, seluruh akta-akta pencatatan sipil, mulai dari akta kelahiran, kematian, sampai pendekatan anak, semua tinggal dilaporkan kepada operator kami yang masing-masing ada di kecamatan. Kecuali kartu keluarga dan kaya harus berurusan di kabupaten. Ini yang kami pertajam sehingga bisa kepada masyarakat yang ke kabupaten cukup disampaikan supaya cukup di kecamatan saja untuk melaporkan dokumen-dokumen apa yang akan mereka butuhkan atau perlukan. Bapak Ibu, para camat dan masyarakat seperti Kabupaten Sulawesi Selatan, perlu kami sampaikan bahwa di bidang pencatatan sipil yang kami keluarkan dokumen selama ini berapa? Yang pertama, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan non-muslim, akta perceraian non-muslim, akta pengangkatan anak atau adopsi anak, akta pengakuan dan pengesahan anak. Semua kami keluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun dalam keseharian kami mengeluarkan banyak terutama akta kelahiran. Karena kami diberikan target dari Kementerian Dalam Negeri atau Administrasi Kependudukan untuk tahun 2021 kita 98%. Dan alhamdulillah sekarang kita di Kabupaten Sulawesi Selatan dari jumlah usia sampai 18 tahun 115.000 sekian, alhamdulillah kita sudah mencapai 98,33% untuk Kabupaten Sulawesi Selatan, artinya sudah tercapai cakupan peningkatan akta kelahiran yang yang kami lakukan selama ini dengan cara menjemput bola, melayani langsung di desa-desa atau di kecamatan. Tinggal posisi 2% yang kami cari sampai sekarang. Oleh karena itu, pada teman-teman camat, masyarakat untuk menyampaikan kepada kami penduduk yang belum memiliki akta kelahiran tadi. Karena itu kami siap disurati, kami siap untuk di telepon, di WA untuk kami turun lapangan menyelesaikan daripada sisa dari 10% yang belum kami capai. Oleh karena itu perlu kami sampaikan secara teknis kepada Bapak Ibu, para camat, para kepala desa, seluruh masyarakat Selatan bahwa untuk mengeluarkan dokumen akta kelahiran ada 4 produk secara hukum. Ya, yang pertama anak pasangan suami istri yang sah secara agama dan sah secara negara. Artinya kedua orang tuanya memperoleh hukum nikah. Itulah yang kami akan keluarkan dokumen akta kelahirannya. Artinya ada nama ayah dan nama ibu. Kemudian yang kedua, anak pasangan suami istri yang tidak mempunyai nikah. Oleh karena itu cukup mengisi SPTJM
surat pernyataan tanggung jawab mutlak pasangan suami istri, dan SPTJM kebenaran data anak. Inilah kami akan sampaikan, dan beberapa kecamatan kami sudah turun lapangan mensosialisasikan, dan kami sudah sampaikan format-format tersebut. Sekarang format untuk kecamatan-kecamatan yang lain yang belum dimiliki akan kami sampaikan kepada operator kami di kecamatan untuk disampaikan kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Sulawesi Selatan, terutama untuk SPTJM. Jadi untuk mengeluarkan dokumen akta kelahiran yang tidak memiliki buku nikah, ini ada SPTJM dengan ada penetapan frasa, ya, yang mana di dalam penetapan frasa itu akan tertulis perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu yang akan tertulis di dalam akta kelahiran. Ya. Selanjutnya yang ketiga itu hanya anak seorang ibu. Ya. Anak seorang ibu. Bapaknya tidak kelihatan, ayahnya tidak kelihatan. Tapi kami keluarkan juga dokumen tersebut. Ya. Hanya anak seorang ibu. Ini mungkin ada sebab akibat sehingga si perempuan tadi ini ya, tidak mau dituliskan nama bapaknya atau nama ayahnya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, anak yang tidak diketahui asal usulnya. Anak yang tidak diketahui asal usulnya. Anak yang tidak diketahui asal usulnya ini tidak diketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Hanya ini yang menjadi masalah. Dan biasanya anak yang tidak diketahui ya asal usulnya ini akan terjadi pengangkatan anak. Ya. Ya. Namun dalam penulisan akta kelahiran itu kosong nama ayah dan nama ibu. Ya. Ditulis hanya nama anak tersebut. Tapi ketika akan terjadi pengangkatan anak atau adopsi anak, itu bisa dilaporkan ya, untuk memperoleh anak tersebut ketika tidak memiliki nama ayah dan nama ibu. Dan biasanya ini terjadi anak umur, ya. Biasanya tiga anak umur. Ketiga tidak diketahui siapa, ya, ada teman-teman yang tidak bertanggung jawab. Itu untuk akte kelahiran. Kemudian yang kedua, itu masalah pelaporan kematian. Di dalam Undang-Undang Pencatatan Sipil, ya, pelaporan kematian itu mulai dari kepala desa, sekretaris desa, RT dan RW. Nilai akan melaporkan peristiwa kematian seseorang. Kalau ya, yang lalu itu warga itu sendiri yang melaporkan langsung ke dinas pendidikan dan pencatatan sipil. Tapi sekarang telah berubah. Pemerintah desa ya aktif untuk melaporkan ke dinas pendidikan dan pencatatan sipil. Kenapa harus dilaporkan? Beberapa dampak. Yang pertama, ya, terutama menyangkut masalah ya, ada anak yang akan mendaftar kepolisian, tentara atau sekolah dinas. Itu ketika orang tuanya meninggal, maka harus dibuatkan akta kematian dulu orang tuanya. Ya. Kalau tidak dimiliki akta kematian orang tua, maka pasti akan gugur, ya, gugur berkas. Itu salah satu dampak. Kemudian yang kedua, dalam pengurusan BPJS. Di dalam kartu keluarga tersebut kan, ya, mulai dari suami, istri dan anak. Nah, ketika tidak dilakukan laporan kematian salah satu keluarganya mereka, maka akan mulai BPJS. Kemudian yang ketiga, hampir setiap tahun kita lakukan pilkada.
pilgub, pilpres, pileg, itu harus dibersihkan data kependudukannya dengan cara mematikan nomor kependudukannya. Satu lembaga yang mematikan datanya itu hanya di Dinas Catatan Sipil. Oleh karena itu, KPU pun bekerja, kalau tidak melaporkan ke Dinas Catatan Sipil, masih akan terdaftar di dalam PPT. Ya, masih akan terdaftar dalam PPT dalam pemilihan tersebut. Oleh karena itu, wajib hukumnya setiap warga negara untuk melaporkan kematiannya ke Dinas Catatan Sipil dan kami buatkan akta kematian warga tersebut. Yang selanjutnya, ya, ini yang kami sampaikan menyangkut masalah teknis, ya, sama masalah pembiayaan kelahiran. Semua kami sudah sampaikan. Semua kami sudah sampaikan, baik menyangkut masalah sosialisasi maupun operator kami yang berada di kecamatan masing-masing. Silakan ditanyakan menyangkut masalah produk pelayanan kami melakukan dokumennya di Catatan Sipil. Yang intinya kami tetap memberikan pelayanan sebaik mungkin apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil. Ya, kita sebagai pelayan tentu kami akan berupaya sekuat mungkin, walaupun orang sakit di rumah, kami akan tetap memberikan turun lapangan, ya, bagi tukang motretan, ya, perekaman, atau langsung memberikan pelayanan akta catatan sipil lainnya. Banyak dampak-dampak ketika setiap peristiwa yang terjadi, ya, baru kita dicatat di catatan sipil. Karena kita tahu bahwa setiap peristiwa yang terjadi, ya, di catatan sipil yang terjadi. Mulai kita lahir, meninggal, sampai kita menikah atau kawin, ya, akan tercatat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Terutama dalam perkawinan khusus untuk non Muslim, yang tempatnya di Catatan Sipil untuk mengeluarkan dokumen akta perkawinan, maupun juga yang cerai, kami buatkan akta perceraian non Muslim. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, silakan ditanyakan, nanti akan dijawab, ya, baik dalam WhatsApp maupun, ya, dalam website. Kami akan jawab sesuai apa yang Bapak Ibu sampaikan. Silakan ditanyakan apa saja, hanya masalah bisnis dan kami untuk membalasnya, insyaallah. Dan sekali lagi, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, ya, bila ada hal-hal yang masyarakat, terutama teman-teman kepala desa yang mempunyai warga, untuk disampaikan langsung kepada kami, baik itu menyangkut masalah KTPL-nya, maupun pindah penduduk, maupun datanya yang belum online, karena berhubungan dengan perbankan, berhubungan dengan BPJS, dan berhubungan dengan yang lain-lain. Silakan dikonfirm, ya, ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil, dan kami siap untuk, ya, memperbaiki data tersebut. Ya, oleh karena itu kepada teman-teman camat untuk tetap menyampaikan secara terus-menerus untuk dalam pengurusan kependudukan ini, karena administrasi kependudukan merupakan kebutuhan, sudah merupakan satu kebutuhan, karena setiap urusan-urusan, ya, menyangkut masalah bantuan-bantuan sosial, bantuan PKH atau bantuan-bantuan yang pusat maupun daerah, semuanya, ya, berhubungan dengan administrasi kependudukan. Karena itu penduduk yang belum bagus datanya,
mereka masih ke dinas kependudukan sendiri. Ini saja hari Kamis banyak sekali warga di atas. Ya, urusan. Padahal sudah sampaikan bahwa kalau hanya menyangkut masalah kartu keluarga, SKPWNI maupun akta kepenyertaan sipil cukup di kecamatan saja. Nanti ada orang kami akan membantu pemohon supaya sebentar nanti tinggal dicetak di kecamatan masing-masing, tidak perlu ke kabupaten. Inilah mungkin sosialisasi yang sudah ke bawah sehingga masyarakat masih bertumpu ya di kabupaten. Saya kira demikian informasi yang kami sampaikan pada Bapak Ibu, para jamaah. Terima kasih banyak para dosen dan teman-teman kelas yang sanggup hadir. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak. Silakan ditanyakan, kami siap melayani. Demikian informasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mau buka pertanyaan 3 orang secara langsung. Sekali lagi kami minta saran pendapat atau pertanyaan 3 orang saja. Langsung. Terima kasih. Down. Sini. Itu dia lain niatnya. Tidak anu guys itu nanti kita itu dan kecamatan lain yang berarti ada ciri-ciri yang cerah. Dekat Meksiko. Banyak sedikit Pak Lura. Dekat-dekat supaya perkenalkan dulu. Lagunya siapa ini? Lagi set. Main tadi. Nanti siapa toko? Orang Utara. Orang Utara. Ya, Orang Utara ya. Terima kasih atas kesempatan daripada kami Pak. Kami langsung saja terkait dengan pelayanan Dukcapil Kabupaten Konawe Selatan seperti akte keluarga dan yang lainnya. Di sini Pak, kami ingin memberikan saran kepada Dukcapil, kalau bisa perekaman KTP itu dilakukan di tiap-tiap kecamatan. Terus terang Pak, seperti kami di Kelurahan Lalobaru itu masih banyak warga kami yang belum melakukan perekaman KTP, tapi pada umumnya di Kecamatan Moramau Utara itu Pak terkendala dari
jarak dari Morawa Utara ke Konawe Selatan. Saya kira dari kami Pak cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari masyarakat di Morawa. Salah satunya yaitu ada saran tentang perekaman KTPR sebaiknya dilakukan di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Gunung Selatan. Baik, perlu diketahui bahwa alat-alat perekaman yang ada di kecamatan yang pengadaan tahun 2011-2012 itu yang pengadaan APBN sudah banyak mengalami kerusakan. Sekarang tersisa 4 alat yang 4 alat itu sudah banyak dikanibal. Kami sudah upayakan untuk perbaikannya dan alhamdulillah angkanya tercipta. Dan sekarang juga teman-teman sedang melakukan di bola. Mudah-mudahan kemarin masyarakat Morawa Utara sudah banyak yang merekam, terutama yang berumur 17 tahun atau mendekati 17 tahun. Ini untuk triwulan kedua ini. Insya Allah untuk kedepannya kita masih akan melakukan lagi di beberapa kecamatan yang progres wajib KTP-nya sudah bertambah. Sedangkan alat-alat yang ada di kecamatan kita yang ada di kabupaten yang sangat ditarik, insya Allah kita berupaya agar kita anggarkan lagi di perubahan anggaran tahun 2021 ini. Kami berupaya maksimal untuk pengadaannya dan insya Allah pimpinan daerah dan disetujui oleh DPR untuk perubahan anggaran. Kami upayakan mudah-mudahan tahun ini UPT pejabatnya ada dan dilantik tahun 2021 ini untuk mendekatkan pelayanan insya Allah semua sudah bisa nanti di UPTD. Kalau di Dapil 4 itu di Moramo, Kecamatan Moramo, yang wilayah kerjanya ada kecamatan-kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Laopi, Kecamatan Moramo Utara, Kolomo, Kolomo Timur. Demikian mungkin doa ada yang kita mendekat, kemudian yang kita menanyakan melalui perubahan 2021. Demikian, terima kasih dari orang Utara. Teman-teman sekalian, ya ada yang kasih rusak di sini alatnya ada Tong Medan. Jadi baik yang muat perekaman KTP di kecamatan. Ini maksudnya setiap saat ya, setiap hari. Itu memang sudah kami pikirkan. Dan ke depan insya Allah itu akan dilakukan. Tapi untuk sementara dengan segala keterbatasan kita coba bagi per wilayah dulu.
karena memang bahwa kemampuan kita untuk mengadakan peralatan perekaman sangat terbatas. Dan misalnya tahun ini juga akan kami resmikan lantik KUPTD di 4 kecamatan. Yang pertama itu adalah Kecamatan Muramo, Ranameto, Lalembu, dan Owila. Dan ketika kami kemudian PTD Capi yang ada di kecamatan itu sekaligus bisa merekam dan bisa mencetak KTP langsung. Bisa melakukan. Tapi ke depan semua kecamatan bisa disertai kalau alat rekaman kita siap. Khususnya kemudian menyangkut jaringan, karena kita menggunakan jaringan. Kita tidak boleh menggunakan jaringan umum. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu bahwa ada kebocoran data kependudukan di Indonesia kurang lebih sekitar 270 juta. Ya karena menggunakan jaringan umum, bukan jaringan tertutup. Nah ini yang kita di Koneksi sudah mengupayakan bahwa bagaimana caranya sekuritas data kita itu lebih baik. Tidak gampang untuk dihack, tidak gampang kemudian untuk dibocorkan. Ya, kita tidak menggunakan jaringan umum. Untuk sementara sekarang dari kami yang sudah kami lihat bahwa kami coba saya perhatikan di masing-masing kecamatan, memang untuk melakukan proses pelayanan dengan kekuatan, dengan kapasitas bandwidth yang ada di masing-masing kecamatan yang hanya kurang lebih 0,25, itu sangat susah dan butuh waktu untuk mengakses. Apalagi kemudian kita akan terhubungkan dengan KTP elektronik. Kita untuk mencetak akta-akta pencetakan sertifikat itu butuh waktu kurang lebih 20 menit hanya untuk mengkoneksi ke database kependudukan di Jakarta. Apalagi kemudian kita harus mencetak KTP elektronik. Tapi ke depan insya Allah itu akan cukup. Dan coba kita bermohon minimal seandainya kapasitas kita sudah ada di 0,5 atau sampai 1 bahkan data NBTS sangat baik sekali. Ya, saran ini memang akan kami pertimbangkan dan bukan lagi kami pertimbangkan, sebenarnya sudah kita rencanakan. Hanya memang bahwa untuk mengadakan satu set alat rekaman tadi anggaran agak-agak dalam kondisi seperti saat ini agak berat. Kita sudah merencanakan tapi kemudian karena kondisi daerah membutuhkan anggaran prioritas lebih naik. Ya. Ada pertanyaan lain? Silakan ditanyakan kalau ada yang masih kurang. Kalau ada yang masih belum dipahami, tolong kami diberikan masukan-masukannya. Apa masukan dari teman-teman semua di daerah kecamatan, karena saya yakin bahwa khususnya teman-teman yang berada di level-level pemerintahan lebih tahu tentang apa yang dilakukan. Sudah matikan lagi. Oh, on. Saya kemudian ini menjadi masukan yang akan menjadi perbaikan bukan untuk teman-teman yang ada di Pak, cuman ada pertanyaan kalau kawin dengan agama lain. Iya. Ada rencana. Bertanya nih lo dan berku penasaran nih. Iya. Kebetulan ada pacarnya orang tator. Tator muslim Karena 2 orang anak tator di situ dia. Cacar nih. Ada yang NTT cantik kecamatan. Oke, mana NTT. Orang kalau pinjam Jangan koran jangan lupa. Ya, mau bertanya nih. Rusak dulu suaranya. Sudah kan? Morus lagi, Pak. Ada kewacana. Malas dari saksi. Sudah mutar. Nanti tuh begitu halo.
Boleh Pak. Kawin beda agama. Borong Utara. Tuh, kau sampaikan. Jaringan belum sampai ke jaringan. Terbuka nih kita. Bagaimana? Mau bertanya tapi suara nggak muncul ya? Iya, iya. Oh, Moramu. Oh ya, oke, siap. Iya. Iya. Terima kasih Pak Seksis yang kami Kepala Dinas Dukcapil yang kami hormati beserta narasumber yang lainnya. Kami langsung saja pertanyaan Pak. Yang pertama, kenapa biasa muncul nicknya masyarakat, tapi setelah masyarakat itu sendiri mau menggunakan nick tersebut, alasannya itu tidak online. Itu biasa terjadi, Pak. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya bahwa selama ini ibu-ibu penerima PKH maupun BPNT itu terkendalanya yang pertama adalah sering terjadi kesalahan nick. Dan itu nick itu bukan dikeluarkan oleh catatan sipil, tapi dari dinas sosial. Sehingga dengan demikian, kalau terjadi kesalahan, baik itu satu digit, satu angka, maka pihak bank, dalam hal ini Bank BRI, tidak mengklaim nick tersebut. Dan solusinya itu bagaimana, Pak? Karena selama ini terjadi, mereka tidak akan dibayarkan kalau terjadi kesalahan nama maupun nick tersebut. Demikian mungkin pertanyaan kami dari Kecamatan Moramu. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan. Ya, baik. Ini. Baik. Ini pertanyaan yang sangat dan banyak dipertanyakan. Dan mudah-mudahan jawaban-jawaban ini bisa bahwa kita sekarang semua bermain dalam sistem yang namanya sistem beberapa perangkat ya. Ada dua hal yang dipertanyakan. Tadi saya mau di seluruh Indonesia terjadi seperti ini. Bukan cuma di Moramu, di seluruh Indonesia terjadi mengenai update. Kami sekarang lagi coba memperbaiki itu supaya kemudian tidak terjadi lagi, tidak berulang-ulang datang ke Dukcapil. Pertama bahwa ketika terjadi perubahan elemen data, ya ini tolong diingat ya Pak. Ketika terjadi perubahan elemen data, misalnya penambahan anggota, baru lahirkan atau seperti apa, pindah masuk, ada anggota yang masukkan juga, atau terjadi pengurangan anggota keluarga, misalnya meninggal atau dipisahkan, anak kita sudah menikah kemudian dipisahkan, itu elemen data dalam kartu keluarga. Maka berarti bahwa tidak secara otomatis terjadi perubahan data dalam database. Nah, inilah kemudian yang akan dikonsolidasi. Nah, coba kami, makanya saat ini kami coba perbaiki itu, mudah-mudahan bisa kami temukan solusinya bahwa setiap terjadi pelayanan yang berupa elemen data itu kita usahakan nanti untuk teman-teman dari operator itu bisa langsung mengkonsolidasi. Itu istilahnya bukan persoalan ini kan kalau di luar memang istilah aktif dan tidak aktif, online dan tidak online.
di Dukcapil tidak mengenal istilah itu. Di Dukcapil istilahnya bahwa data tersebut belum diupdate ke data yang sebenarnya, data real yang sudah dirombak ke elemen data yang seharusnya. Nah itu istilah kita, sehingga ini kemudian harus diupdate ya dalam bentuk istilahnya yang dibilang konsolidasi, sehingga kemudian itu bisa terbaca ke semua instansi yang membutuhkan, yang sudah membutuhkan perjanjian kerjasama dengan Dukcapil. Salah satu contohnya misalnya BPJS atau kemudian data atau data untuk kebutuhan bansos dan lain-lainnya. Ini memang seperti itu terjadi. Dan insya Allah itu akan kita perbaiki, Pak. Dan untuk tidak menyulitkan, kalau bagi yang belum melakukan konsultasi, silakan berhubungan dengan operator yang ada di kecamatan. Tidak perlu datang ke Dukcapil. Atau menghubungi lewat bisa menghubungkan lewat lain untuk diaktifasi ya, untuk dikonsolidasikan data-datanya. Kemudian insya Allah berikutnya ini akan berbaik ya, supaya datang berurusan langsung dokumennya langsung digunakan ke ADB kami, karena memang konsolidasi bukan dilakukan oleh operator, tapi ada khusus administrator database yang mengkonsolidasi data itu, yang akan terjadi kemudian akan terjadi perubahan dalam database dalam waktu 1 kali 24 jam. Ya, 1 kali 24 jam. Karena perubahan itu kan bukan ada di server kabupaten, tapi di server Dukcapil, Ditjen Dukcapil di Jakarta, di Pasar Minggu, Kalibata. Dan biasa terjadi kesalahan nik. Memang ya inilah sedang kami perbaiki, tapi bahwa ini sedang kami perbaiki. Kata ganda, NIK-nya ganda, ya banyak terjadi seperti itu, karena memang bahwa di awal terjadinya perekaman KTP kurang lebih di tahun 2013 itu memang mungkin sistem yang belum pada saat itu, sehingga banyak terjadi data ganda. Tapi insya Allah dengan update teknologi yang terakhir, insya Allah tidak akan terjadi lagi. Makanya sekarang kami sedang membersihkan data-data itu, ya, mencoba mencari data-data ganda, mencari data yang anomalis supaya ini semua berubah tidak terjadi lagi. Ya, kita usahakan akan terjadi seperti itu ya. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang lalu tidak terjadi. Banyak sekali memang seperti itu. Ada sama kami, tapi itu akan kami bersihkan, dan itu memang kesalahan yang ada. Saya kira itu untuk sementara. Terus keluar gambarnya. Kalau ini. Bagaimana? Saya ya, baik. Ini baru tahap kita akan kegiatan Dukcapil menyapa masyarakat. Dan insya Allah dalam waktu-waktu berikutnya kami akan lakukan lagi. Harapan kita bahwa ini nanti akan kita sebarluaskan supaya semua masyarakat bisa masuk dan melihat dan berkomunikasi baik secara langsung maupun lewat chat. Ya, insya Allah ini kita coba nanti kami sampaikan melalui para camat, para desa, supaya bisa masuk kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin langsung bertanya, bisa kami berikan kesempatan ke depan. Dan ini baru tahap awal, dan ini akan kita lakukan juga Dukcapil menyapa masyarakat berikutnya, yang insya Allah banyak masukan-masukan, saran-saran yang untuk niatnya memang untuk memperbaiki kinerja Dinas Dukcapil Kabupaten Selatan. Untuk kesempatan hari ini saya kira kita cukupkan sekian. Sekarang sudah waktu sholat zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini insya Allah memberikan manfaat, memberikan menambah ilmu dan pengetahuan buat kita semua, sekaligus juga menjadi ajang buat kami mengkoreksi apa-apa yang belum dapat kami lakukan, yang insya Allah ke depan akan diperbaiki, dan apa-apa kemudian harus kita lakukan ke depan yang menjadi harapan masyarakat, sehingga insya Allah data selatan merupakan data yang valid dan dapat digunakan untuk perencanaan kegiatan pembangunan baik di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, desa. Oleh karena itu, untuk kesempatan ini kami sekian. Mudah-mudahan dalam kesempatan berikutnya kita bisa bersama-sama lagi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Satu.